Bima memutar kunci di lubang pintu dan melangkah masuk ke ruang tamu yang luas. Rumah yang megah, serunya sambil memandang sekeliling. Rumahku. Persis seperti yang aku impikan. Pembelian yang sangat bagus. Pria itu kembali ke mobilnya yang terparkir di halaman, mengambil kantong belanjaan, dan membawanya ke dapur. Sambil menggosok-gosokkan tangan karena membayangkan makan malam yang lezat, ia dengan cepat mulai menata meja. Sempurna, gumamnya, mengagumi penataan meja. Dan sentuhan terakhir, ia mengeluarkan sebotol anggur merah dari kantong, membukanya dengan ahli, lalu menuangkannya ke dalam gelas. Ia duduk di meja. Baiklah, untuk rumah baruku. Ia menyesap anggur dan mulai makan dengan lahap. Tiba-tiba, ia berhenti dengan garpu di depan mulutnya, menyimak suara langkah kaki yang datang dari lantai 2. Tidak mungkin, gumam Bima. Ia meletakkan garpu, berdiri, dan menaiki tangga dengan waspada, mendengarkan suara yang datang dari kamar tidur. Semoga ini hanya perasaanku saja. Seharusnya tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Pemilik sebelumnya sudah pindah, katanya pada diri sendiri, mencoba menyembunyikan rasa takut yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Ia membuka pintu kamar dan terpaku kaget. Sofia, dalam posisi setengah duduk di tempat tidur, sedang menyisir rambut hitamnya yang panjang. Asyik dengan kegiatannya, ia tidak langsung menyadari kehadiran orang asing. Merasakan tatapan tajam seseorang, wanita itu mengangkat kepala dengan ketakutan. Anda siapa? Apa yang Anda lakukan di kamar saya? Apa yang Anda inginkan, dan bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Suami saya akan segera kembali. Justru saya yang ingin bertanya, apa yang Anda lakukan di rumah saya? Bima menatap wanita itu lekat-lekat. Lingkaran hitam di bawah mata, sorot mata coklat yang demam, wajah pucat dan tirus semua menunjukkan bahwa wanita asing itu sedang sakit dan sepertinya parah. Saya pemilik rumah ini. Apa maksud Anda? Kami sudah tinggal di rumah ini bersama suami saya selama 5 tahun. Ini pasti sebuah kesalahan. Tolong, segera tinggalkan kamar saya, kata wanita itu, tanpa sadar meringis karena serangan rasa sakit yang hebat. Saya membeli rumah ini 2 minggu yang lalu. Anda tidak tahu? Dan saya rasa, Anda menunggu suami Anda dengan sia-sia. Dia bilang dia akan pergi ke Italia. Wanita asing itu menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin. Tidak benar. Dia sedang bekerja dan akan segera kembali, katanya dengan putus asa. Tiba-tiba tubuhnya lemas, ia bersandar di bantal, dan kehilangan kesadaran. Bima panik sejenak, lalu memarahi dirinya sendiri. Bodoh sekali aku. Jadi begini situasinya. Sebentar, Nyonya, bertahanlah. Ia memegang pergelangan tangan wanita itu, mencoba merasakan denyut nadinya. Saya akan panggil ambulans. Putriku sayang, selamat atas ulang tahunmu yang ke-18, Ibu Ratna mengangkat gelas sampainya dengan hikmat. Untukmu. Terima kasih, Mama. Mama adalah yang terbaik. Sofia memandangi cincin yang diberikan ibunya. Sofi, kamu sudah dewasa sekarang, sudah jadi mahasiswi. Ibunya ragu-ragu, tidak tahu bagaimana cara memberitahu putrinya tentang perubahan dalam hidupnya. Kamu tidak lagi membutuhkanku. Apa maksud Mama? Tentu saja aku sangat membutuhkan Mama, seru gadis itu. Jangan potong pembicaraanku, ibunya mengerutkan kening. Selama ini Mama hanya fokus padamu, membantumu, mendidikmu, bekerja keras agar kamu punya segalanya, tapi Mama kan belum tua. Mama juga ingin bahagia. Ia tampak malu. Aku mengaku padamu, Mama bertemu dengan pria impian Mama. Dia orang asing dan ingin menikahi Mama. Jadi Mama pikir, sekarang setelah kamu benar-benar dewasa, Mama bisa menata hidup Mama sendiri. Kami memutuskan untuk menikah dan pindah ke Spanyol. Lalu bagaimana denganku? Tanya Sofia bingung. Tiba-tiba ia merasa tersesat dan tidak dibutuhkan. Kamu akan melanjutkan kuliah. Kami akan sering mengunjungimu. Mengertilah, ini kesempatan terakhir Mama. Setelah ini, yang menanti Mama hanya masa tua. Mama sudah memberimu semua yang Mama bisa. Sekarang kamu bebas menentukan jalan hidupmu sendiri. Tapi hati Mama baru akan tenang jika kamu juga menikah dan mendapatkan sandaran yang kokoh.
Mama pasti akan mencarikanmu calon suami yang pantas, agar kamu tidak terjebak dengan anak kemarin sore, yang hanya bisa membelikan tiket bioskop. Mungkin soal calon suami, biar aku yang putuskan sendiri, gadis itu mencoba membantah. Kamu masih sangat tidak berpengalaman dalam hal ini, wanita itu memeluk putrinya, dan juga, maafkan Mama, tapi kami berangkat hari ini, bahkan sekarang juga. Ia melirik layar ponselnya. Mama harus berkemas. Mama hanya punya waktu 4 jam sebelum taksi datang. Mama, bagaimana bisa? Air mata kekecewaan menggenang di mata Sofia. Mama akan meninggalkanku sekarang juga, di hari ulang tahunku. Maafkan Mama, nak. Wanita itu memeluk putrinya erat. Kepala Mama rasanya mau pecah. Semuanya terjadi begitu saja. Marcel menungguku di bandara. Nanti Mama pasti akan mengenalkanmu padanya. Ia melepaskan putrinya dan bergegas. Mama khawatir sekali tentangmu. Nanti kamu dirayu oleh anak ingusan, lalu menikah terburu-buru karena patah hati. Ibunya terus berbicara sambil lalu tentang masa depan putrinya. Seluruh kamarnya berantakan dengan barang-barang yang coba ia masukkan ke dalam koper. Kalau Mama begitu takut aku salah pilih suami, jangan pergi. Mama tidak bisa. Wanita itu menatap putrinya, tanpa sedikit pun penyesalan dalam pandangannya bahwa Sofia akan ditinggalkan. Kamu tidak mengerti tentang pria. Mama membesarkanmu sendirian. Andai saja Mama bertemu Marcel lebih awal. Ia memutar matanya dengan penuh angan. Kamu tidak punya contoh pria yang baik di depan matamu. Mama bisa saja mencarikanmu pasangan yang menguntungkan. Ma, aku masih terlalu muda untuk menikah. Aku mau kuliah. Kuliah saja. Ibunya berbalik menghadap putrinya, meninggalkan kopernya. Belajarlah sepuasmu, tidak ada yang melarang. Malah bagus kalau kamu hanya memikirkan kuliah. Nah, sudah. Ia melirik jam tangannya dengan cemas. Taksi sudah di depan. Mama harus pergi. Marcel menunggu. Ia memeluk dan mencium putrinya. Mama akan sering menelepon. Jangan sedih, ya. Sofia mengantar ibunya sampai ke pintu. Ia merapikan kamar-kamar dan duduk di meja pesta. Ulang tahun yang menyedihkan, pikir gadis itu. Rasanya aku seperti ditelantarkan begitu saja. Baiklah, ucapnya keras-keras, selamat ulang tahun untukku, dan selamat datang kehidupan baru. Kuliah di universitas berjalan lancar baginya. Sofia bahkan tidak menyadari 3 tahun telah berlalu. Ibunya menelepon secara teratur, menanyakan kemajuannya, tidak lupa mengirim uang, dan tidak pernah menolak permintaannya kecuali untuk cinta yang tidak ia miliki untuk putrinya. Semua cintanya ia curahkan untuk suami barunya. Suatu hari, saat pulang dari kampus, Sofia tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Ia tidak menyadarinya karena terlalu asyik membaca catatan kuliah. Mbak, tunggu sebentar. Sebuah suara pria yang menyenangkan memanggilnya. Gadis itu menoleh dan tersipu melihat seorang pria gagah dengan rambut hitam tebal, mata biru tua yang dalam, mengenakan setelan jas gelap. Pria itu mengulurkan ponselnya. Anda menjatuhkannya? Saya pikir Anda pasti akan sangat kesal saat menyadarinya hilang. Pria itu menatap wanita asing itu dengan penuh minat. Kurus, sederhana, ia tampak sangat muda. Sofia memeluk erat map catatannya. Oh, terima kasih banyak. Gadis itu meluluhkan hatinya dengan senyum cerah dan lesung pipit di pipinya. Saya bahkan tidak sadar kapan menjatuhkannya. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Makan malam dengan saya. Pria itu menatap gadis itu dengan penuh tanya. Saya tidak tahu. Sofia menatap pria asing itu dengan bingung. Anda tidak bisa menolak. Saya baru saja menyelamatkan beberapa tahun hidup Anda. Bagaimana bisa? Sudah berapa lama Anda memakai ponsel ini? 2 tahun. Nah, kata pria asing itu dengan puas. Di dalamnya tersimpan informasi selama 2 tahun, dan mungkin foto-foto juga, kan? Gadis itu mengangguk setuju. Jadi, Anda berutang pada saya. Anda berhasil meyakinkan saya. Sofia tertawa. Katakan kapan, dan di mana kita bertemu. Beri saya nomor telepon Anda, saya akan menelepon. Setelah mencatat nomornya, ia berjanji, saya akan menelepon besok. Sofia sangat gugup menantikan pertemuan itu.
Ia bahkan tidak tahu nama pria itu, tetapi hatinya yang malang sudah gelisah. Keesokan harinya, saat duduk di kelas, ia tidak bisa memikirkan apapun selain panggilan telepon dari kenalan barunya. Meskipun sepanjang hari ia tidak melepaskan pandangan dari layar ponselnya, panggilan itu tetap membuatnya terkejut. Ini Andre. Sebutkan alamat Anda, dan saya akan menjemput jam 6 sore. Selamat malam. Pria itu mengulurkan buket bunga kepada kenalan barunya saat menemuinya di depan gedung apartemennya. Silakan masuk ke mobil. Saya sudah memesan meja di restoran. Ia membantunya masuk ke mobil mewah. Saya bahkan belum bertanya siapa nama Anda. Pria itu menatap gadis itu. Sofia. Saya Andre. Senang bertemu denganmu. Namamu Langka. Saya sudah memesan makanan sesuai selera saya. Ia menghentikan mobil di depan restoran, membantu gadis itu keluar, dan membawanya ke dalam. Pelayan, katanya kepada seorang pemuda kurus yang lewat, tolong bawakan vas ke meja kami. Bunga, lilin, suasana remang-remang restoran, seorang pria asing. Sofia terpesona oleh semua itu. Andre jauh lebih tua, mungkin sekitar 12 tahun, tetapi obrolan yang menyenangkan dan perhatian yang tidak berlebihan menggelitik imajinasinya. Sejak hari itu, mereka tidak pernah berpisah. Andre mendekatinya dengan indah, menyelimutinya dengan kehangatan, cinta, dan perhatian. Pasangan muda itu berkencan selama setahun, dan begitu Sofia menyelesaikan skripsinya, Andre melamarnya. Sayangku, aku sangat senang kamu bersama Andre, seru ibunya sambil mencium putrinya. Ia datang dari Milan khusus untuk memberi selamat kepada pasangan muda itu. Kenalkan, ini Marcelku. Ia memperkenalkan suaminya kepada putrinya dan tunangannya. Andre, aku kagum dengan penyelenggaraan pestanya. Putriku adalah pengantin tercantik. Kalian akan berbulan madu kemana? Ke Paris, jawab Andre, menatap ibu mertuanya dengan kagum. Ia tampak cantik dan awet muda, benar-benar menakjubkan. Kapan kalian terbang? Besok, jawab Sofia. Terimalah hadiah pernikahan dari kami. Ibu Ratna mengulurkan sebuah cek. Melihat jumlah yang tertera di sana, pasangan pengantin baru itu terkesiap gembira. Mama, terima kasih banyak. Sofia memeluk leher ibunya. Jangan berterima kasih padaku, tapi pada Marcel. Ibu Ratna tersenyum. Kurasa bagianmu untuk membangun rumah tangga sudah kami berikan, nak. Selebihnya, ia menatap menantunya dengan saksama, kalian urus sendiri. Terima kasih, kata Andre dengan tenang. Jiwanya bernyanyi. Jumlah itu lebih dari cukup untuk uang muka membeli rumah. Saat mengurus surat-surat rumah, ibunya menasihati Sofia, jangan pernah mau melepaskan bagianmu. Urus kepemilikan berdua. Mama tidak mau kamu terlantar di jalan jika terjadi sesuatu di antara kalian. Mama, Sofia tertawa, kami baik-baik saja. Kami saling mencintai. Namun, gadis itu tetap mendengarkan nasihat ibunya. Bulan madu berlalu begitu cepat. Andre tidak bisa meninggalkan bisnisnya terlalu lama. Pengawasan terhadap bisnis logistik yang ia jalankan sangat diperlukan. Sofia ingin bekerja, tetapi Andre dengan tegas berkata, istriku harus mengurus rumah, menciptakan kenyamanan dan kehangatan, agar aku disambut dengan makan malam yang enak dan istri yang tersenyum. Lagi pula, untuk apa kamu bekerja? Aku punya cukup uang, urus saja rumah tangga, nanti juga akan ada anak-anak. Tidak, bantah Sofia, soal anak, kita tunda dulu. Kita harus mapan, menikmati hidup berdua. Jangan lupa, suaminya mencoba meyakinkannya, aku lebih tua darimu, aku ingin seorang ahli waris. Aku harus yakin padamu dan masa depanku. Kita nikmati hidup berdua dulu. Aku ingin jalan-jalan. Anak akan menyita terlalu banyak waktu. Kita perlu saling menyesuaikan diri. Waktu berlalu. Sofia berusaha menyenangkan suaminya dalam segala hal. Makan malam panas selalu menantinya, dan rumah selalu berkilauan bersih. Sayang, aku pulang. Andre terkejut karena istrinya tidak seperti biasanya menyambutnya di lorong. Aku lapar. Di mana kamu? Tanyanya sambil berjalan ke kamar tidur. Ada apa denganmu? Katanya saat menemukan istrinya terbaring pucat pasi di tempat tidur. Kamu sakit? Maaf, sayang.
Tiba-tiba kepalaku sakit sekali. Aku sudah minum obat, tapi tidak membaik. Mungkin kita harus ke rumah sakit? Usul pria itu. Aku istirahat sebentar saja. Kamu makan saja sendiri, semua sudah kusiapkan. Tetapi rasa sakitnya tidak kunjung hilang, dan Andre bersikeras agar Sofia pergi ke rumah sakit. Baiklah, dokter memberikan vonisnya, saya tidak punya kabar baik untuk Anda. Anda sakit parah. Untuk memastikan diagnosis, Anda perlu menjalani pemeriksaan lengkap. Setelah itu kita akan memikirkan pengobatan apa yang harus diberikan. Dokter, katakan yang sebenarnya, tanya Andre setelah meminta Sofia keluar dari ruangannya. Apakah istri saya punya kesempatan untuk sembuh? Kesempatan selalu ada, kata dokter setelah jeda, tapi akan membutuhkan banyak uang. Sofia menjalani pemeriksaan dan diresepkan serangkaian pengobatan. Andre mengambil alih perawatan istrinya. Ia mengantarnya ke dokter, membantu sebisa mungkin, dan berusaha meringankan efek samping dari terapi yang berat. Namun, kondisi Sofia semakin memburuk. Ia layu di depan mata. Andre menyuapinya, mengajaknya berjalan-jalan di udara segar, dan berusaha memberikan perhatian sebanyak mungkin. Waktu berlalu, tetapi kesembuhan tak kunjung datang. Wanita itu menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Makan malam sudah siap? Tanya Andre saat pulang kerja. Maaf, sayang. Aku tidak sempat menyiapkannya sebelum kamu datang. Sofia membela diri. Nyaris tidak bisa berdiri di depan kompor. Pakaiannya longgar, kulitnya yang tipis sangat pucat, rambut hitamnya yang tebal menjadi kusam, dan sorot mata coklatnya meredup. Kenapa kamu berjalan seperti hantu? Suaminya menjadi kesal. Sudah lama aku sarankan pesan makanan dari restoran saja. Aku tidak terpikirkan. Maafkan aku, wanita itu menatapnya dengan rasa bersalah, nyaris menahan tangis. Tidak terpikirkan. Aku pulang kerja dan ingin makan, bukan mendengarkan keluhanmu. Ia memukul meja dengan telapak tangannya, membuat piring-piring berdentang. Sabar sedikit. Beberapa menit lagi aku akan sajikan makan malam. Pria itu perlahan mulai menjauh dari istrinya, semakin sering pulang terlambat dari kantor. Andre, kenapa kamu pulang selarut ini? Aku khawatir. Sofia suatu kali menyambut suaminya, mengendus dengan curiga. Dan kenapa kamu bau parfum wanita murahan? Ya Tuhan, kamu mabuk. Memangnya kenapa? Andre berkata sambil sedikit terhuyung. Kami merayakan kesepakatan bisnis yang menguntungkan bersama rekan kerja. Wanita itu dari mana? Kamu tidak akan percaya, suamiku yang usil. Wanita juga bekerja di bisnis kami. Kecurigaan yang konyol, katanya dengan marah. Aku menari dengan rekan kerja di restoran. Apa itu dilarang hukum? Dan rekan kerjamu menyemprotkan parfum begitu banyak sampai baunya menempel padamu? Tanya Sofia dengan sinis. Sudahlah, suaminya gusar. Kamu mencurigai apa? Aku bekerja seperti kuda sepanjang hari, menyediakan segalanya untukmu. Sekarang saat kamu sakit, aku harus bekerja 2 kali lebih keras. Aku berhak untuk bersantai. Andre, aku bisa saja percaya kata-katamu, tapi kamu sudah pulang dalam keadaan seperti ini bukan pertama kalinya. Tentu saja aku senang bisnismu berkembang, tapi tetap saja ini sangat mencurigakan. Kalau memang benar katamu, kamu setiap hari membuat kesepakatan dengan wanita yang sama. Aku masih bisa membedakan bau parfumnya, pikirnya dengan sedih. Dasar perempuan cerewet, Andre berpikir sambil berbaring di tempat tidur. Dia bisa saja tahu kalau aku sudah 2 tahun berselingkuh. Selama ini aku berhasil menyembunyikan hubungan ini. Di mana aku salah langkah? Bagaimana dia bisa tahu? Sudahlah, apa yang bisa dia buktikan? Aku selalu pulang ke rumah. Dia harusnya mengerti. Aku ini laki-laki. Aku butuh wanita sehat, bukan yang selalu mengeluh dan bergumam dengan obat-obatan, bubur, dan masalah. Aku harus punya tempat untuk bersantai. Bercinta dengannya saja harus menunggu saat dia bisa, padahal aku ingin seorang wanita setiap hari. Sofia berusaha untuk tidak memojokkan dirinya dengan pikiran tentang perselingkuhan suaminya. Penyakitnya lebih mengkhawatirkannya. Ia sadar bahwa suaminya kesal dengan kondisinya. Tidak ada yang kebal dari hal ini, pikirnya sambil menatap Andre yang mendengkur pulas di sampingnya. Aku tidak akan pernah, bahkan dalam pikiran,
selingkuh darinya jika sesuatu terjadi padanya. Kenapa kamu menuduhnya? Ia langsung memarahi dirinya sendiri, mencoba menenangkan hatinya yang terkoyak oleh keraguan. Selain bau parfum, kamu tidak punya bukti apa-apa, dan Sofia bertahan. Ia sangat ingin sembuh, jadi ia berusaha tidak memperhatikan keterlambatan suaminya yang semakin sering. Bagaimanapun, ia sepenuhnya bergantung padanya. Dan tanpa uang, harapan untuk sembuh tidak ada. Kita punya masalah, Andre mengumumkan suatu hari saat pulang kerja. Karena itu kamu minum-minum hari ini? Tersirat tuduhan dalam suaranya. Ya, ini masalah serius, pria itu naik pitam. Mobil semakin sedikit, dan yang ingin merebut pasar kita semakin banyak. Jadi kami, para pria, memutuskan untuk bersantai. Sudah coba cari tahu penyebabnya? Tanya Sofia dengan cemas. Sudah. Ada tikus di perusahaan kita yang membocorkan informasi kontak klien besar ke pesaing. Mereka siap melakukan apa saja untuk merebut kontrak menguntungkan dari kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Belum kuputuskan. Suaminya tampak sangat khawatir dengan situasi itu, bisnis hancur di depan mata, dan aku tidak bisa memperbaikinya. Minum-minum bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, kata istrinya dengan masuk akal. Jangan mengajariku. Aku berhak bersantai sesukaku. Aku minum dengan uangku sendiri. Sofia khawatir ada sesuatu yang aneh dengan suaminya akhir-akhir ini, ia disiksa oleh kecurigaan. Aku tidak akan memikirkan bahwa dia mungkin selingkuh dariku. Wanita itu memutuskan untuk melepaskan situasi itu untuk sementara waktu. Yang terpenting bagiku sekarang adalah sembuh. Soal perselingkuhannya, akan kuurus nanti. Andre, pintanya saat sarapan. Suaminya dengan muram mengaduk-aduk piringnya dengan garpu. Terlihat jelas bahwa minuman semalam tidak baik untuknya. Aku harus ke dokter. Pengobatan ini tidak membantu. Aku merasa jauh lebih buruk. Aku tidak punya waktu untuk mengantarmu ke dokter sekarang, jawab pria itu dengan kesal. Lagi pula, biayanya mahal. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Tiba-tiba Sofia merasa pandangannya kabur. Ia sadar akan jatuh dan mencoba berpegangan pada sesuatu, tetapi tangannya hanya melambai tak berdaya. Kemudian, ia ambruk ke lantai. Sialan, Andre melompat. Ada apa denganmu? Ia menghampiri istrinya, ketakutan, dan berlutut di depannya. Sofia, buka matamu. Ia menepuk-nepuk pipinya, mencoba menyadarkannya. Wanita itu tidak bereaksi. Menyadari usahanya sia-sia, pria itu memanggil ambulans dan membawa istrinya ke sofa di ruang tamu. Bagaimana keadaannya? Tanya Andre kepada dokter. Saya sudah memberinya suntikan. Biarkan dia tidur sebentar. Dokter, seorang pria gemuk parubaya, melepas kacamatanya, dengan perlahan membersihkannya dengan ujung jas putihnya, dan berkata, kondisi istri Anda tidak baik. Dia bisa disembuhkan? Kita sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk obat-obatan mahal, tapi tidak ada hasilnya. Aku lelah berjuang. Ada pengobatan, dokter terdiam sejenak, tapi biayanya sangat mahal. Jika Anda bisa mengumpulkan sejumlah ini dalam waktu dekat, dokter mengeluarkan buku catatan dari tasnya, dengan cepat menulis angka 6 digit, dan menunjukkannya kepada Andre, dia akan selamat. Tapi kami tidak punya uang sebanyak itu, pria itu memucat. Aku harus menjual bisnisku, dan itu pun tidak akan cukup. Coba ajukan ke yayasan, dokter mengangkat bahu. Memang tidak akan cepat dapat, tapi setidaknya ada harapan, dan harus cepat. Semakin cepat operasinya dilakukan, semakin baik hasilnya. Andre benar-benar bingung. Di satu sisi, ia kasihan pada istrinya dan berharap ia cepat sembuh, tetapi di sisi lain, ia tidak tahu di mana harus mencari uang sebanyak itu. Andre, ia mendengar suara lemah istrinya dan kembali ke kamar. Apa kata dokter? Kamu pasti akan sembuh. Hanya perlu dioperasi. Operasinya mahal? Semua pengobatan sekarang mahal. Tapi jangan khawatir. Ia menggenggam tangan istrinya. Aku akan mencari uangnya. Aku akan mengambil pinjaman, melakukan apa saja untuk menyembuhkanmu. Aku akan mendapatkan berapapun jumlahnya. Ia berjanji dengan begitu berapi-api sehingga Sofia percaya padanya. Aku akan pulang terlambat hari ini. Kamu tidur saja,
Jangan tunggu aku, kata Andre tanpa menatap istrinya. Kamu mau kemana? Ada beberapa urusan yang harus diselesaikan, jawab suaminya mengelak. Harus duduk-duduk di restoran. Kamu tahu sendiri, masalah serius hanya bisa diselesaikan dalam suasana informal. Setelah bekerja, Andre pergi ke rumah selingkuhannya. Sayang, katanya saat memasuki apartemen. Seorang wanita tinggi dan cantik dengan gaun satin merah menyambutnya. Riasan cerah, tangan terawat, tatapan membara dari mata hijau, dan rambut merah tebal yang tergerai di bahunya. Ia mendekati pria itu, melingkarkan satu kakinya di sekelilingnya, meletakkan tangannya di bahunya, dan dengan jari telunjuk tangan yang lain menelusuri bibirnya sendiri, nyaris tidak menahan keinginan. Ah, kau penggoda. Ia melempar tas kerjanya ke lantai dan memeluknya. Apa yang kau lakukan padaku? Aku menginginkanmu sekarang juga. Andre menggendongnya dan membawanya ke kamar tidur. Alena, aku mencintaimu. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Kau begitu penuh gairah. Dibandingkan denganmu, istriku seperti amoeba. Kau memang jago merusak segalanya, kata selingkuhannya dengan marah, mendorongnya dengan kasar. Apa bahkan di tempat tidur kau tidak bisa membicarakan hal lain selain istrimu? Sayang, aku suka saat kau marah. Andre tersenyum, membiarkan sehelai rambut merahnya melewati jari-jarinya. Kau penyihir bermata hijau. Ia menciumnya dengan erat. Aku tidak bisa lepas darimu, dan kau selalu kembali pada istrimu. Aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Kau tahu dia sakit, dan berapa lama lagi penyakit itu akan berlangsung? Kemarin aku memanggil dokter. Katanya dia bisa diselamatkan, hanya perlu mengumpulkan sejumlah besar uang. Aku tidak tahu dari mana harus mendapatkan uang sebanyak itu. Alena berguling tengkurap. Aku sama sekali tidak mengerti, kenapa harus menghabiskan uang untuk pengobatan istrimu, dia akan mati sebentar lagi. Dengar, katanya, memotongnya, tidak ada yang tahu apakah operasi itu akan membantunya atau tidak. Apa kau tidak sayang membuang uang sebanyak itu sia-sia? Aku harus membantunya. Dia istriku. Aku tidak bisa meninggalkannya tak berdaya di ambang kematian. Kalau begitu, aku yang akan meninggalkanmu. Alena menendang kekasihnya, bangkit, dan pergi ke kamar mandi. Tidak, cintaku, teriak Andre. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Hanya denganmu aku merasakan nikmatnya hidup sejati. Ia terdiam, berpikir. Lagi pula, aku tidak tahu dari mana mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi aku tahu. Alena membuka pintu kamar mandi, muncul di hadapan kekasihnya dalam keadaan telanjang. Ya Tuhan, ia berdoa. Kemarilah ke pelukanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu sedetik pun. Jangan siksa aku. Jangan mengalihkan pembicaraan, kata wanita itu dengan tegas. Aku punya rencana, kau harus menjual rumah itu. Kita akan pergi ke luar negeri. Apa yang bagus di sini? Di sana, kebebasan dan uang menanti kita. Kita akan bepergian dan hidup sesuka hati. Kita akan menaruh uang di bank dengan bunga untuk sementara waktu, lalu mencari pekerjaan, dan semuanya akan baik-baik saja, hanya kau dan aku. Ia melengkungkan tubuhnya, memamerkan tubuhnya yang kencang dan sedikit kecoklatan kepada kekasihnya. Bagaimana aku bisa menjual rumah tanpa persetujuan istriku? Kami memiliki bagian yang sama. Tidak, itu rencana gila. Dia tidak akan pernah setuju. Alena menjatuhkan dirinya ke tempat tidur di samping pria itu, lalu berbaring di atasnya, memeluknya. Bodohnya kau, bisiknya. Kita tidak akan memberitahunya bahwa kita menjual rumah. Ia berhenti sejenak, menatap selingkuhannya. Kau bilang ada kesempatan untuk menyembuhkannya. Andre mengangguk setuju. Kita akan menawarinya untuk menandatangani kontrak pengobatan eksperimental yang pasti akan menyelamatkannya, sementara kita menjual bagian rumahnya. Dia bukan orang bodoh. Andre meragukan keberhasilan rencana itu. Dia akan tahu aku mau menipunya. Jika kau tidak mau kehilanganku, kau akan melakukan segalanya dengan sempurna. Alena tiba-tiba meninggalkan kekasihnya dan duduk di tempat tidur. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Aku sudah memberikan aidnya, kau hanya perlu merealisasikannya. Masa depan kita ada di tanganmu. Andre berpikir.
Ia tidak bisa membayangkan bagaimana membuat istrinya menandatangani surat kuasa tanpa menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu. Beberapa hari berlalu. Ia dengan cermat meninabobokan kewaspadaan istrinya dengan cerita tentang kunjungan ke dokter dan pengambilan sampel untuk persiapan operasi. Sofia menjadi bersemangat. Ia sudah tidak sabar menunggu dimulainya pengobatan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berbaring di tempat tidur, tetapi matanya bersinar dengan harapan. "Andre, aku sangat mencintaimu," katanya kepada suaminya, memeluknya dengan tangan kurusnya yang di bawah kulit pucatnya terlihat pembuluh darah biru. Suaminya bergidik dalam hati, jijik dengan penampilan istrinya. "Aku juga mencintaimu. Hanya saja kita harus menandatangani kontrak dengan klinik," katanya, berusaha agar suaranya tidak bergetar karena pengkhianatan. "Pengobatannya kan eksperimental, biayanya tidak sedikit. Kau tidak akan keberatan jika pengacara datang langsung ke rumah kita dengan dokumen-dokumennya? Buat apa kau mengambil risiko pergi ke rumah sakit? Terima kasih, sayang." Ia mencium suaminya dengan lembut dengan bibir pucatnya. Andre kembali bergidik merasakan bibirnya di pipinya. "Kau begitu perhatian. Hanya berkat kaulah aku masih hidup. Kalau begitu, besok kita tanda tangani semua dokumennya," kata Andre dengan ceria. Sofia lelah dan bersandar di bantal. Ia menatap suaminya, mencoba mengungkapkan semua cintanya dengan tatapannya. "Aku pergi sekarang." Wanita itu tidak memperhatikan bahwa Andre berusaha untuk tidak menatapnya dan tampak gugup, menggosok cuping telinganya. "Aku akan bertemu dengan pengacara, memeriksa semua dokumen. Dan kau istirahatlah." Sofia tersenyum dan menutup matanya. Tenaganya telah meninggalkannya dan ia tertidur. Wanita itu tidak melihat bagaimana Andre tersenyum puas sambil menggosok-gosokkan tangannya. Ia berdiri sejenak, mengamati korbannya, lalu keluar dari kamar, berusaha tidak berisik. Ia pergi ke tempat Alena. "Sayang," katanya, "masuk ke apartemen dengan gaya pemilik, semuanya sudah siap. Sekarang giliranmu." Alena muncul seperti biasa dengan gaun tidur pendek yang menggoda. "Kapan?" "Besok. Aku sudah memberitahunya bahwa besok pengacara akan datang untuk menandatangani dokumen." "Bagus," katanya sambil melingkarkan lengannya di leher Andre. "Kau tidak akan mundur, kan?" "Tidak, semua yang kulakukan ini demi kita. Dan aku sudah muak dengan rumah yang selalu berbau obat. Pembelinya tidak akan lepas dari genggaman, kan?" "Tentu saja tidak," wanita itu tersenyum. "Orang bodoh mana yang akan menolak membeli rumah sebesar ini dengan harga semurah itu? Semuanya sempurna." Sofia tidak mendengar kapan suaminya kembali, yakin akan segera sembuh. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir perjuangan melawan penyakit, ia tidur dengan nyenyak. "Sayang," suaminya membangunkannya di pagi hari dengan suara yang manis dibuat-buat. "Bangunlah. Rapikan dirimu. Sejam lagi pengacara akan tiba." Sofia meregangkan tubuh, mengusir sisa-sisa kantuk. "Baiklah. Aku tidur nyenyak sekali hari ini," ia berbagi kegembiraan kecilnya. Bahkan rasa sakitnya pun hilang. Andre membantunya bangkit, mengantarnya ke kamar mandi. Wanita itu mencuci muka, mengganti baju tidur dengan gaun rumah, dan duduk nyaman di sofa ruang tamu, menutupi kakinya dengan selimut. "Itu dia pengacaranya." Pria itu pergi membuka pintu saat mendengar bel berbunyi. "Kenalkan, sayang. Ini Ibu Alena Puspita. Silakan masuk." Ia mempersilakan wanita itu, membantunya duduk di meja. "Selamat pagi." Alena sedikit gugup tetapi cepat menguasai diri. "Sekarang kita akan menandatangani dokumennya. Kapan saya bisa mulai pengobatan?" "Seminggu lagi Anda akan dihubungi, dan tanggalnya akan ditentukan." "Secepat itu?" Sofia gembira. "Kau kan tahu," Andre ikut bicara, "semakin cepat, semakin besar peluangmu untuk sembuh." Sementara itu, Alena menumpuk dokumen dengan rapi dan pindah ke sofa di samping Sofia yang sakit. Bau parfumnya terasa familiar, tetapi Sofia tidak menghiraukannya, terlalu gembira dengan peristiwa yang akan datang. "Anda akan membaca kontraknya?" Andre hendak mengatakan sesuatu, tetapi Alena memaku pandangannya ke lantai. Mata wanita itu tiba-tiba menjadi tajam dan menusuk. "Tidak, saya percaya pada Anda."
Apalagi Andre yang mengurus urusan saya. Sofia melirik suaminya. Ia berdiri tidak jauh dengan wajah kaku, tunjukkan di mana harus ditandatangani. Pria itu mengawasi tangan istrinya yang, tanpa membaca dokumen, membubuhkan satu tanda tangan demi satu tanda tangan, dan nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Sudah selesai, Alena menyimpulkan sambil mengumpulkan kertas-kertas ke dalam map. Saya doakan Anda cepat sembuh. Ia berdiri, tersenyum manis, dan berkata kepada Andre, antar saya keluar. Saat berpamitan di pintu, Andre mencuri ciuman, mencoba memeluknya, tetapi Alena mendorongnya sambil mengancam dengan jarinya. Andre, panggil Sofia. Bantu aku kembali ke kamar. Pria itu dengan enggan melepaskan diri dari kekasihnya dan bergegas menghampiri istrinya. Aku mau istirahat. Nanti aku harus tanya dokter apa saja yang perlu dibawa ke rumah sakit. Iya, sayang. Kita akan urus semuanya, ia meyakinkan sambil membaringkan istrinya di tempat tidur. Sofia benar-benar lemas, bersandar di bantal, dan tertidur dengan gelisah. Ia belum tahu bahwa ia baru saja menandatangani dokumen yang mengizinkan penggunaan bagiannya dalam penjualan rumah. Wanita itu tidak curiga bahwa ia akan segera kehilangan tempat tinggal. Bima sangat terkesan dengan rumah yang ditunjukkan oleh agen properti wanita itu. Rumah yang mewah sekali, seru pria itu sambil mengikutinya dari kamar ke kamar. Menarik, kenapa pemiliknya menjual begitu murah? Setidaknya sepertiga dari harga pasar. Ia berbalik ke arah wanita cantik bermata hijau dengan rambut merah itu. Alena hanya mengangkat bahu. Dia butuh uang cepat. Dengan harga tinggi, tidak akan ada yang membeli secepat ini, apalagi dengan semua perabotannya. Pria itu mengusap sofa dengan tangannya, melirik meja, rak-rak yang penuh dengan pernak-pernik, dan mengintip ke kamar tidur. Kenapa bau obat-obatannya begitu kuat? Saya tidak tahu, jawab Alena tanpa berkedip. Orang kadang-kadang sakit. Saya sudah memeriksa kondisi rumah ini, sangat baik. Pemiliknya tidak terlibat dalam kasus kriminal apapun. Jangan khawatir, agen properti itu meyakinkannya. Di sini semuanya bersih. Baiklah, jika terjadi sesuatu, saya selalu bisa menyelesaikan masalah. Koneksi, syukurlah, ada. Mungkin ini takdir, Bima memutuskan setelah lelah berpikir. Ia memperhatikan bahwa wanita itu sering melirik jam tangannya. Anda terburu-buru? Tidak, ia tersipu. Dalam hati ia berpikir, kenapa kamu mengendus-endus di sini? Cepat pergi sebelum Andre dan Sofia kembali dari rumah sakit. Aku tidak mau kita tertangkap basah di sini. Seluruh rencana bisa gagal. Sebenarnya, saya sudah melihat semua yang ingin saya lihat. Rumah ini di atas segala pujian. Saya ambil. Bagus, kalau begitu mari kita ke kantor agen dan menandatangani perjanjian jual-beli. Mereka keluar bersama, masing-masing masuk ke mobilnya. Kita bertemu di kantor agen, Alena melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Sayang, ia menelepon Andre. Semuanya berhasil. Klien tidak curiga apa-apa. Cepat datang ke kantor agen, semakin cepat kita selesaikan, semakin baik. Setelah transaksi selesai, aku akan segera berangkat ke luar negeri. Alena dengan ahli mengumpulkan semua dokumen, menyerahkannya kepada notaris, tersenyum manis kepada semua orang, dan pergi, meninggalkan penjual dan pembeli, untuk menandatangani. Malam harinya, Andre dengan tidak sabar melirik jam tangannya sambil menunggu taksi. Hari ini, ia tidak diragukan lagi menjadi salah satu orang paling bahagia di dunia. Aku bebas, katanya di telepon kepada kekasihnya. Uang sudah di tangan. Semuanya berjalan lancar. Sayang sekali rumahnya dijual murah, keluh Alena. Tidak apa-apa. Kebebasan lebih berharga. Kau tidak kasihan padanya? Jujur saja, aku sudah lelah dengannya. Dia sudah menjadi beban bagiku. Sekarang nasibnya bukan urusanku lagi. Itu masalah pemilik rumah yang baru. Kau kejam sekali, kata wanita itu dengan genit. Demi kau, aku rela melakukan apa saja, bahkan meninggalkan istriku. Kau benar, uang itu juga tidak akan membantunya. Dan kita akan bahagia bersama. Ini kompensasi atas tahun-tahun yang kuhabiskan di samping tempat tidurnya. Aku sudah tidak sabar menunggumu, Alena bernyanyi. Mau tahu apa yang kupakai?
Ya, Andre menghela napas, membayangkan kekasih cantiknya berbaring di tempat tidur. Tidak ada, penggoda itu tertawa. Malam ini aku terbang ke tempatmu. Aku hanya perlu mengemasi barang-barang. Jangan bawa apa-apa selain dokumen agar tidak menarik perhatian. Kita bisa beli semuanya di sini. Pria-pria di sini begitu manis. Ia tertawa lagi, mereka mendekatiku dengan cara yang lucu. Aku sudah cemburu padamu, Andre berpura-pura marah. Jadi cepatlah, sebelum aku selingkuh dengan orang Italia. Sudah, aku tidak bisa bicara lagi. Aku tunggu pertemuan kita. Pria itu tersenyum pada pikirannya sendiri. Ia tidak sabar untuk pergi ke kekasihnya. Rumah itu dalam sekejap menjadi asing. Tidak ada lagi yang menahannya di sini. Ia mengambil tasnya dan pergi ke kamar tidur. Istrinya terbaring dengan mata tertutup. Setiap hari kondisinya semakin memburuk. Andre, katanya tanpa membuka mata. Kenapa dari klinik belum ada telepon? Sudah hampir seminggu. Aku tidak tahu, sayang. Sabar sedikit lagi. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Ia menunduk untuk menciumnya. Istirahatlah. Besok semuanya akan jelas. Cepatlah. Kamu juga istirahat. Besok kan kerja. Gara-gara aku, kamu jadi menelantarkan semuanya. Aku mau sendiri. Andre berdiri di samping istrinya. Sesuatu seperti rasa kasihan bergerak di dalam hatinya. Ia menggelengkan kepala, seolah mengusir godaan itu. Tidak ada jalan untuk kembali, katanya pada dirinya sendiri dengan tegas. Wanita terbaik menungguku. Aku tidak akan melewatkan kesempatanku untuk bahagia. Dan aku tidak mau melihat mantan istriku sekarat. Dia bahkan belum tahu kalau aku sudah menceraikannya. Ia keluar dari kamar, mengambil tas perjalanan yang sudah disiapkan sebelumnya, keluar dari rumah, dan masuk ke taksi yang menunggunya di depan teras. Ke bandara, kata Andre kepada sopir. Beberapa jam kemudian, pesawatnya mendarat di Bandara Milan. Di ruang kedatangan, Alena menyambutnya. Sayang, ia berlari menghampirinya, akhirnya kau di sini bersamaku. Sekarang tidak ada yang akan mengganggu kita. Aku juga merindukanmu, Andre mencium wanita itu dengan erat. Mereka berjalan sambil berpelukan dan segera menghilang di antara kerumunan penumpang yang tiba di Italia. Ambulans datang dengan sangat cepat. Dia tiba-tiba pingsan, Bima yang kebingungan mencoba menjelaskan. Tidak heran, kata dokter sambil memeriksa pasien. Sofia, bagaimana perasaan Anda? Sudah lebih baik, jawab wanita itu pelan. Biarkan pasien istirahat, dan mari kita bicara di ruang tamu, usul dokter sambil berdiri. Anda siapanya dia? Tanyanya sambil menutup pintu kamar di belakangnya. Saya Bima, ia ragu-ragu. Saya kerabat jauh, pria itu berbohong tanpa disadarinya. Di mana suaminya, Andre Wijaya? Dia sedang dinas keluar kota, pria itu terus berbohong. Begitu. Ya sudah. Dia sudah saya beri suntikan, akan tidur sampai pagi. Anda usahakan hubungi Andre. Sofia bilang dia sedang menunggu operasi. Ingatkan dia bahwa masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Istrinya sekarat, dan dia malah pergi dinas. Sekarat? Menurut rekam medisnya, kondisinya buruk. Dia tidak memberitahu Anda? Aneh sekali. Yah, kalian urus saja sendiri. Pasien lain menunggu saya. Cepatlah, waktu tidak banyak lagi. Ini nomor dokter yang menangani Sofia, katanya sambil dengan cepat menulis nomor telepon di resep dan menyerahkannya kepada pria itu. Baik, saya pasti akan menghubunginya. Anda tidak perlu khawatir. Bima mengantar petugas ambulans dan mengambil ponselnya. Ia sangat marah. Sial, aku terjebak. Jelas sekali pemilik sebelumnya menjual rumah ini dengan bonus. Dia sengaja meninggalkan istrinya yang sakit. Dan kemungkinan besar, bajingan itu tidak akan menjawab teleponku. Tapi, coba saja. Bima masuk ke ruang tamu dan menekan nomor penjual rumah. Halo, terdengar suara yang familiar di seberang sana. Suaranya ceria dan tanpa beban. Andre? Ini Bima. Saya yang membeli rumah Anda. Lalu? Dan Anda masih berani bertanya seperti itu? Segera kembali dan bawa istri Anda. Ini sudah menjadi rumah saya.
Dia tidak bisa berada di sini. Apa yang harus saya lakukan dengannya? Dia masih hidup, sabar saja. Tidak akan lama lagi, kata Andre. Bima mendengar tawa seorang wanita dan suara ciuman di telepon. Anggap saja saya wariskan dia kepada Anda. Bagaimana bisa lidah Anda berucap seperti itu tentang istri sendiri? Dia sakit dan butuh bantuan. Saya punya wanita lain, dan dengan demikian, rencana hidup yang lain. Dan dalam rencana itu, merawat istri yang sakit tidak termasuk. Saya sudah merawatnya selama 2 tahun. Saya pria muda dan saya ingin wanita yang sehat, saya sudah lelah. Anda seharusnya memberitahu saya. Saya tidak akan pernah membeli rumah dengan beban seperti ini. Anda tentu bisa membatalkan transaksi ini, tapi apa gunanya? Anda membeli rumah jauh di bawah harga pasar, dan kita berdua tahu itu. Siapa lagi yang akan menawarkan rumah seperti ini dengan harga semurah itu? Anda menipu saya. Bukan menipu, katakanlah menyembunyikan beberapa detail. Bagaimana saya akan memberitahu orang sakit bahwa dia tidak lagi tinggal di sini? Katakan saja apa adanya. Atau, serahkan dia ke panti jompo, hospis, atau kemanapun. Dia sudah tidak ada harapan. Saya tidak mau mendengar apa-apa lagi tentangnya. Jangan telepon saya lagi. Dan Andre memutus telepon. Bajingan. Bima dengan marah melempar ponselnya dan memegangi kepalanya. Baiklah, perayaan dibatalkan. Tapi menenggak segelas minuman untuk menenangkan saraf sangatlah perlu. Tapi sekarang aku butuh sesuatu yang lebih keras dari anggur. Pria itu kembali ke dapur, mengambil whisky, menuangkannya ke gelas, dan menenggaknya sekali teguk. Andre benar-benar bajingan, Bima terkejut. Tidak, aku bisa mengerti kalau dia tertarik pada tubuh yang lebih muda. Itu tidak bermoral, tapi itu terjadi dalam hidup, orang saling selingkuh. Tapi meninggalkan istri untuk mati itu benar-benar tidak manusiawi. Kenapa bajingan seperti itu selalu beruntung? Ia merenung sambil duduk di meja. Apa yang wanita lihat dalam diri mereka? Coba lihat aku, lulus sekolah dengan nilai terbaik. Menghasilkan uang pertamaku di usia 18 tahun, menjual aplikasi ponsel entah apa. Sekarang bahkan sudah tidak ingat lagi. Bima kembali menuangkan whisky ke gelas, meminumnya, dan menggigit sedikit makanan. Dan apa hasilnya? Aku punya banyak uang, tapi tidak punya yang terpenting, kebahagiaan. Cukup, jangan siksa otakku. Ia bangkit dengan cepat. Aku akan menyelesaikan semua masalah besok pagi dengan kepala dingin. Ia membersihkan meja, mencuci piring, dan pergi tidur. Kehadiran orang asing di rumah membuatnya gelisah. Ia tidak bisa santai, mengetahui ada wanita sakit di dekatnya. Ia berjalan pelan ke kamar tidur, mendengarkan. Tidak ada suara terdengar dari balik pintu. Setelah ragu-ragu, ia kembali ke kamarnya dan menatap kegelapan. Berkali-kali ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang salah denganku? Mengapa wanita hanya melihatku sebagai mesin ATM berjalan? Dan fakta bahwa aku adalah manusia yang memimpikan cinta, anak-anak, dan rumah yang hangat sama sekali tidak menarik bagi mereka? Bima adalah orang yang beruntung dalam hidup. Ia mendapatkan pendidikan di bidang teknologi informasi. Saat kuliah, ia berhasil mengumpulkan modal yang cukup untuk memulai bisnisnya sendiri. Pada usia 25 tahun, ia menjadi pendiri sebuah perusahaan IT besar yang mengembangkan perangkat lunak. Ia merekrut teman-teman seangkatannya yang telah berjuang bersamanya selama masa kuliah dan menunjukkan hasil yang baik. Gadis-gadis berkerumun di sekelilingnya seperti lebah. Ia berbau uang dan masa depan yang mapan. Tetapi bagi pemuda itu, karier adalah yang utama, bukan kehidupan pribadi. Hanya ada hubungan singkat dan tidak ada yang serius. Ia pikir masih punya banyak waktu, sampai usianya mencapai 41 tahun. Bima membuka mata, dan tidak langsung sadar di mana ia berada, kepalanya berdenyut. Harus bangun. Ia meregangkan tubuh, mengusir sisa-sisa kantuk, dan pergi ke dapur. Ia mendengarkan. Kira-kira bagaimana kabar tetangga terpaksaku ini? Aku akan siapkan sarapan dan berkenalan, aku harus melakukan sesuatu dengannya. Ia membuat kopi untuk dirinya sendiri, menyiapkan beberapa roti lapis, dan sementara itu merebus telur. Kira-kira apa yang dia suka?
sepertinya kopi tidak baik untuknya, aku akan buatkan jus jeruk. Setelah sarapan, ia meletakkan segelas jus, telur, dan roti panggang dengan mentega di atas nampan dan pergi ke lantai 2. "Permisi," katanya seperti seorang pria sejati, mengetuk pintu kamar tidur. "Saya bawakan sarapan." Wanita itu menatapnya dengan ketakutan, menarik selimut sampai ke dagu. "Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda," Bima membela diri. "Tapi Anda harus sarapan agar punya tenaga." "Nama saya Bima," katanya sambil meletakkan nampan di dekat tempat tidur. "Dan nama Anda, kalau tidak salah, Sofia?" Ia mengangguk diam-diam. "Senang bertemu dengan Anda." Setelah hening sejenak, Sofia menatap nampan dengan tidak percaya. "Terima kasih, saya tersentuh. Makanlah. Saya akan tunggu untuk membawa nampannya ke dapur." Ia memperhatikan bagaimana wanita itu dengan ragu-ragu mengambil sepotong roti panggang, mematahkannya menjadi potongan kecil, dan mulai makan. Sepertinya dia tidak punya selera makan sama sekali, pikir Bima. Suaminya pikir waktunya di dunia ini tinggal sedikit, tapi dia berjuang sekuat tenaga untuk hidup. Lihat bagaimana dia makan, senang sekali melihatnya. "Terima kasih banyak." Sofia bersandar di bantal, tersenyum ragu-ragu kepada pria itu. Tidak pernah ada yang membawakan sarapan ke tempat tidurnya. "Saya mengerti sulit bagi Anda untuk membicarakan ini," kata Bima sambil mengambil nampan darinya. "Tapi saya harus tahu bagaimana bisa Anda tertinggal sementara suami Anda pergi." Saya tidak tahu." Wanita sakit itu langsung menciut, menjadi hampir tak terlihat di antara bantal dan selimut di sekelilingnya. "Kami baik-baik saja, tidak ada pertengkaran atau masalah. Saya bahkan tidak curiga dia punya selingkuhan." Wanita itu menatap Bima dengan bingung. "Biasanya memang begitu," katanya sambil berpikir. "Orang terdekat adalah yang terakhir tahu tentang perselingkuhan. Dokter bilang butuh uang untuk pengobatan. Apa suami Anda mengatakan sesuatu tentang itu?" "Andre meyakinkan saya bahwa klinik setuju untuk membantu menyembuhkan saya. Pengobatan eksperimental, mungkin satu-satunya kesempatan untuk sembuh. Suami saya berjanji akan mengurus semuanya, mencari uangnya." "Cerita yang sangat rumit," kata Bima sambil berpikir. "Satu hal yang tidak saya mengerti, kenapa Anda setuju menjual rumah?" "Saya tidak memberikan persetujuan," bantah Sofia. "Kalau begitu saya tidak mengerti, dari mana tanda tangan Anda di dokumen itu? Anda yakin tidak menandatangani surat-surat apapun belakangan ini?" "Saya memang menandatangani surat," wanita itu teringat, "tapi itu kontrak untuk layanan berbayar di klinik. Tidak ada yang lain, dan saya tidak memberikan persetujuan untuk menjual bagian rumah saya." "Artinya, tanpa tanda tangan Anda, suami Anda tidak akan bisa menjual rumah?" "Tentu saja tidak." "Jelas." Bima menyadari bahwa jika tanda tangan pada perjanjian jual beli rumah dinyatakan tidak sah, maka transaksi itu akan dibatalkan. "Perkembangan seperti ini tidak cocok untukku," pikirnya. "Aku akan pikirkan cara keluar dari situasi ini dengan keuntungan untuk diriku sendiri dan tanpa menyakiti Sofia. Saya harus pergi sekarang, ada pekerjaan. Sekitar 1 jam lagi akan datang seorang perawat, dia akan membantu Anda." "Untuk apa saya perawat?" Sofia memerah. "Saya bisa mengurus semuanya sendiri. Jangan membantah. Nanti juga akan datang asisten rumah tangga untuk memasak makan siang. Anda harus makan dengan baik agar bisa sembuh. Anda kurus sekali, hampir transparan." "Sudah," ia bergegas, "saya harus pergi." "Jangan sedih." "Tunggu," ia menghentikannya. "Apa yang akan terjadi padaku?" "Jangan khawatir," ia menenangkannya. "Kita akan selesaikan masalah ini." Pertama-tama, Bima memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat wanita itu sebelumnya menjalani pengobatan. Ia meminta kesimpulan dokter dan hasil tes terakhir. "Aku ingin tahu berapa jumlah yang dibutuhkan untuk pengobatan Sofia." Dokter menyebutkan angkanya, yang membuat pria itu tidak bisa menahan seruan kaget. Wow, jika wanita itu tidak segera ditolong, akan ada konsekuensi yang tidak dapat diubah dan dia tidak akan bisa diselamatkan lagi. Andre Wijaya meyakinkan bahwa uangnya akan ada. "Uangnya memang akan ada," kata Bima sambil berpikir. Suaminya benar-benar monster, pikirnya saat pergi ke bank.
Keputusan sudah dibuat. Jika uang dari penjualan rumah langsung ditransfer ke rekening klinik, Sofia pasti sudah dalam proses pemulihan. Setengah jam kemudian, ia duduk di kantor temannya yang bekerja di bank. Aku mau menggadaikan rumah. Kau gila? Temannya terkejut. Kau kan baru saja membelinya. Tanpa sengaja aku hampir menjadi penyebab kematian seorang wanita muda. Aku mau coba menyelamatkannya, tapi butuh jumlah yang sangat besar. Aku tidak bisa langsung menariknya dari bisnis, jadi cara termudah adalah menggadaikan rumah. Kapan aku bisa mendapatkan uangnya? Ingat, ini menyangkut nyawa seorang wanita muda dan cantik. Ya Tuhan, apa yang kudengar? Apa kau jatuh cinta? Ivan, temannya, tertawa karena dugaannya. Ini baru berita. Bujangan lapuk kita jatuh hati pada seorang wanita. Siapa dia? Aku tidak sabar ingin melihat wanita yang berhasil merebut hatimu. Sudah berapa lama kalian kenal? 1, 2 hari. Leluconmu tidak pada tempatnya, kata Bima dengan kesal, bicara yang serius. Begini, Ivan berkata sambil menatap layar laptopnya, langsung menjadi serius, uang akan kau terima besok. Kabar bagus. Bisakah kau langsung mentransfernya ke rekening klinik ini? Tentu, akan kulakukan. Bima menghubungi dokter yang merawat Sofia. Uang akan masuk besok. Kapan Anda bisa memulai pengobatan? Cepat sekali, dokter menjadi ceria. Bawa Sofia besok pagi, kita akan lakukan pemeriksaan ulang, lalu kita jadwalkan operasinya. Ia terdiam. Anda sudah berhasil menghubungi Andre Wijaya? Tidak. Dia tidak bisa dihubungi. Tapi itu tidak penting. Jangan tunda. Segera tangani. Pria itu kembali ke rumah. Semuanya berkilauan bersih. Langsung terlihat ada nyonya rumah, ia tersenyum. Bu Lastri, panggilnya pada asisten rumah tangga. Pak Bima, seorang wanita gemuk yang ramah dan paruh baya muncul. Akhirnya, saya tunggu-tunggu, sudah waktunya makan malam, tapi Bapak belum pulang juga, ia menegurnya dengan tatapan mata biru yang lembut. Terima kasih, Bu Lastri. Ibu sudah memberi makan Sofia? Sudah, semuanya baik. Dia sudah makan, sekarang sedang istirahat. Asisten rumah tangga itu terdiam. Kasihan sekali gadis itu. Betapa menderitanya dia. Tidak apa-apa, Bima memeluk bahu wanita itu, mencium rambut abu-abunya dengan lembut, besok kita akan membawanya ke klinik. Semuanya akan baik-baik saja. Semoga saja, kata Bu Lastri dan bergegas ke dapur. Saya siapkan meja. Terima kasih, aku akan melihat pasien kita dulu. Bima naik ke kamar tidur Sofia. Ia mengetuk, tidak mendengar jawaban, lalu dengan hati-hati membuka pintu. Wanita itu sedang tidur. Wajahnya menunjukkan ketenangan. Bima bahkan merasa bahwa dalam sehari ia tampak lebih baik. Susterina, perawatnya, bangkit menyambutnya. Bagaimana keadaannya? Tanya pria itu. Baru saja tertidur, lapor Rina sambil menutup pintu kamar tidur di belakangnya. Makan dengan baik. Ia tersenyum. Bu Lastri tidak akan membiarkan orang malas. Dia tegas dan masakannya enak. Besok pagi kita ke klinik, jadi tolong siapkan semua barang yang diperlukan. Baik. Bima berdiri sejenak, lalu turun ke dapur. Bu Lastri sedang sibuk di meja. Baunya enak, kata pria itu. Seperti biasa. Terima kasih untuk Sofia. Dia gadis yang manis. Istri seperti dia hanya bisa diimpikan. Wanita itu menatap tuannya dengan licik. Apa maksud ibu? Tanya Bima dengan curiga sambil menatap asisten rumah tangganya. Saya tidak menyindir, saya mengatakan yang sebenarnya. Jangan sia-siakan kebahagiaan Anda. Dia punya suami, dan di mana dia? Asisten rumah tangga itu dengan marah melempar piring ke wastafel, meninggalkannya sendirian. Untung saja Anda pemilik baru. Kalau yang datang bajingan seperti suaminya, gadis malang itu pasti sudah mati. Lihat saja nanti, kalau dia sudah sembuh, dia akan menjadi nyonya rumah yang baik. Ingat kata-kata saya. Bima berterima kasih atas makan malamnya dan pergi ke kamarnya. Ia tersenyum memikirkan Sofia dan tertidur dengan senyum di bibirnya. Pagi harinya,
Ia menjemputnya. Sofia sudah berpakaian, duduk di tempat tidur menunggunya. Tidur nyenyak? Tanya Bima dengan ceria. Terima kasih, nyenyak. Susterina bilang kita akan ke klinik. Andre sudah mengirim uang? Tidak, jawab pria itu singkat dan menggendongnya. Turunkan saya. Sofia terkejut dengan sentuhan pria asing. Saya bisa jalan sendiri. Pria itu hanya memeluknya lebih erat dan diam-diam membawanya ke mobil. Wanita itu terdiam, takut mengakui pada dirinya sendiri betapa nyaman berada dalam pelukan kuat pria itu. Bima menunggu di ruang tunggu sampai diizinkan mengunjungi pasien. Akhirnya, seorang perawat muda datang menjemputnya dan mengantarnya ke kamar Sofia. Dari mana Anda dapat uang untuk membayar pengobatan saya? Dokter memberitahu saya. Kenapa Anda melakukan ini? Telepon suami saya mau bicara dengannya. Sepertinya dia tidak akan mau bicara denganmu. Saya tidak percaya. Biar dia sendiri yang mengatakannya. Saya tidak mau mengecewakanmu, tapi saya jamin meneleponnya tidak ada gunanya. Kenapa? Kenapa Anda merawat saya? Saya tidak mau melihat seorang wanita yang sangat simpatik meninggal di depan mata saya, kata Bima dengan tenang sambil mendekatkan kursi ke tempat tidur dan duduk di sampingnya. Dari mana Anda punya uang sebanyak itu? Saya menggadaikan rumah. Tapi dalam waktu dekat akan saya tebus kembali. Hanya saja saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Teman saya bekerja di bank, jadi kita tidak akan terlantar. Ketika Sofia menyadari apa yang telah dilakukan pria asing itu demi dirinya, ia sangat terkejut. Kenapa Anda peduli pada saya, orang yang sama sekali asing, bisik wanita itu. Air mata menggenang di matanya. Kami sudah bersama selama 5 tahun, dan dia meninggalkan saya di saat paling sulit, menipu Anda, menjual rumah dengan bonus. Saya malu padanya. Saya tidak mengerti bagaimana selama bertahun-tahun saya tidak mengenali monster dalam dirinya. Ia menatap penyelamatnya dengan sedih. Saya tidak tahu kapan saya bisa mengembalikan uang yang Anda bayarkan untuk pengobatan saya. Ternyata saya tidak punya apa-apa. Bima menggenggam tangannya, meremasnya untuk menenangkan. Semuanya akan baik-baik saja. Pikirkan dirimu sendiri sekarang. Aku harus pergi, katanya dengan menyesal sambil berdiri. Aku akan kembali saat dokter mengizinkan menjengukmu setelah operasi. Bertahanlah. Dan aku akan berdoa untukmu. Apa jadinya jika Bima tidak muncul di rumah itu? Pikir Sofia setelah ditinggal sendirian. Dia bisa saja memulai renovasi atau menunda pindahan. Dan entah apa saja urusan yang mungkin dia miliki. Kenapa Andre melakukan ini padaku? Meninggalkanku begitu saja. Dan aku percaya padanya. Padahal aku sudah merasa dia selingkuh, tapi aku tidak mau percaya. Aku sangat mencintainya, dan dia. Ya Tuhan, memalukan sekali. Ia menutup mata, mencoba menahan air mata yang akan jatuh. Ada apa ini? Kenapa murung? Kata dokter dengan ceria saat memasuki kamar. Hentikan air matanya, semuanya berjalan baik. Besok kau akan bangun dan seperti baru lagi. Pria yang membayar biaya itu sangat mulia. Apa dia kerabatmu? Saya tidak tahu, jawab Sofia pelan. Dokter mendengus heran tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika wanita itu sadar setelah operasi, hal pertama yang dilihatnya saat membuka mata adalah Bima yang duduk di kursi. Pria itu menatapnya dengan saksama. Begitu menyadari ia sadar, ia terperanjat, tersenyum, dan mendekat. Selamat datang kembali. Ia mengambil tangannya dan menciumnya. Halo, kata wanita itu dengan malu-malu. Aku usul kita panggil kamu saja, jika kamu tidak keberatan. Tidak, aku tidak keberatan. Bagaimana perasaanmu? Pria itu menatapnya dengan lembut. Masih kurus, tetapi ia tidak lagi tampak kuyu dan pucat pasi. Belum tahu, Sofia tersenyum. Masa kamu mau langsung berdiri? Kata dokter saat memasuki ruangan. Ia menyapa Bima dengan hangat. Tubuhnya masih muda, pria itu memeriksa pasien, akan cepat pulih. Apalagi sekarang ada pelindung seperti ini, ia mengedipkan mata pada Bima dengan nakal, memeriksa tanda-tanda vital pasien, dan pergi. Aku juga harus pergi, Bima bangkit dengan sigap. Aku tenang sekarang tentangmu, cepat sembuh, ya.
ia ragu-ragu. Ternyata merawat orang sakit itu sangat menyenangkan. Bima, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Bolehkah aku menciummu? Tanya pria itu tiba-tiba. Tanpa menunggu jawaban, ia dengan cepat menunduk dan menciumnya. Sampai jumpa. Ia membungkuk dan keluar dari kamar, meninggalkan wanita itu dalam kebingungan total. Sofia menyandarkan kepalanya ke bantal. Aku suka ciuman itu, ia menyadari. Ya Tuhan, apa yang kupikirkan? Ia memarahi dirinya sendiri. Baru saja selesai operasi, dan sudah memikirkan pria asing, padahal aku masih menikah. Proses pemulihan berjalan cepat. Sofia senang setiap hari ia merasa semakin kuat dan percaya diri akan hari esok. Satu-satunya hal yang membuatnya sedih adalah pikiran tentang Bima, yang datang menjenguknya setiap hari. Ia membawakannya berbagai makanan lezat, memberikan bunga. Meskipun wanita itu menolak, setiap kali ia datang ke kamar dengan hadiah kecil. Aku sama sekali tidak mengenalnya, pikirnya sambil berbaring sendirian di kamar. Mungkin dia punya pacar atau tunangan. Atau mungkin istri. Apa yang akan terjadi padaku setelah keluar dari rumah sakit? Apakah dia akan mengizinkanku tinggal di rumahnya sampai aku menemukan tempat tinggal yang cocok? Atau aku harus mulai memikirkan tempat tinggal sekarang? Dan barang-barangku di rumah, bisakah aku mengambilnya? Atau Bu Lastri sudah membuangnya untuk memberi tempat bagi nyonya rumah yang baru? Wanita itu menghela napas berat, menyiksa dirinya dengan keraguan. Hanya pertanyaan demi pertanyaan. Hari keluar dari rumah sakit dinanti Sofia dengan rasa takut. Prospek yang tidak menyenangkan untuk menjadi tunawisma membuatnya takut. Ia takut bertanya kepada Bima tentang nasibnya, menunda pembicaraan yang tidak menyenangkan itu sampai saat terakhir. Anda sudah siap? Seorang perawat cantik berkata. Anda sudah ditunggu. Ia mengedipkan mata dengan licik. Pria seperti itu, kami semua iri pada Anda. Jarang sekali bertemu suami yang begitu perhatian. Dia bukan suamiku. Oh? Gadis itu mengangkat alisnya dengan heran. Ayo, saya bantu. Ia dengan mudah mengambil tas dan berjalan di depan, menunjukkan jalan. Selamat jalan. Semoga Anda bahagia, kata gadis itu dan menghilang di balik pintu, meninggalkan Sofia di luar. Bima berjalan menghampirinya dengan sebuket bunga. Hai, ia menyapa wanita itu dengan hangat. Ia tidak bisa menahan diri dan dengan ringan menyentuhkan bibirnya ke pipi Sofia. Sofia hanya sesaat bersandar padanya, merasakan aroma parfum mahal yang menyenangkan, jantungnya berdebar. Hai. Jawabnya dengan malu-malu. Ayo cepat. Bu Lastri akan marah. Meja makannya sudah siap. Pria itu mengambil tas dan membantu wanita itu masuk ke mobil. Sofia menatap keluar jendela dan tersenyum pada pikirannya sendiri. Masuklah. Aku akan bawa tas ini ke kamarmu, kata Bima, meninggalkan Sofia yang bingung di lorong. Tapi, ia mencoba membantah. Tidak ada tapi. Bu Lastri muncul, menggandeng lengannya dan mendorongnya ke dapur. Cepat ke meja makan. Pak Bima sangat mengkhawatirkanmu, katanya kepada wanita itu. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Perhatikan dia baik-baik, nak. Dia orang yang sangat baik, hanya saja tidak beruntung dengan wanita. Apa maksudmu, Bu Lastri? Bicara sembarangan? Tanya Bima dengan ceria saat masuk ke dapur. Cepat beri kami makan. Makan siang berlangsung dengan obrolan ringan. Bima ternyata seorang pencerita yang menarik, tahu banyak cerita lucu. Sofia sudah lama tidak tertawa seperti itu. Tetapi suasana ceria itu dibayangi oleh pembicaraan yang akan datang, yang tidak bisa dihindari. Hatinya tidak tenang. Bima, Sofia memulai. Aku sangat berterima kasih padamu atas segalanya. Dalam 5 tahun, suamiku tidak melakukan sebanyak yang kau lakukan dalam beberapa minggu ini. Aku mengerti aku harus meninggalkan rumah ini, karena sekarang kau pemiliknya. Tapi aku sama sekali tidak punya tempat tujuan. Jika kau mengizinkan aku tinggal di sini sebentar sampai aku menyewa apartemen, aku akan menulis surat kepada ibuku, dia akan membantu. Ini hanya masalah waktu. Bima meletakkan tangannya di atas tangan Sofia, memintanya untuk diam. Aku harus mengaku. Pada awalnya aku sangat kesal dengan situasimu.
Aku tidak menyangka akan menemukan seorang wanita sekarat di rumah yang kuimpikan sepanjang hidupku. Tapi kemudian, ia berhenti, mencari kata-kata. Singkatnya, aku tidak ingin kau pergi. Ia menatap Sofia dengan tegas. Tinggallah di sini bersamaku. Tidak, itu tidak mungkin, wanita itu membantah dengan ketakutan. Pertama, aku masih menikah. Tidak, Bima memotongnya. Suamimu langsung menceraikanmu. Dan tetap saja, ia melanjutkan dengan keras kepala, aku merasa tidak enak. Aku dengan seenaknya masuk ke dalam hidupmu, mengganggu ritme kebiasaanmu, dan aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentangmu. Kau pasti punya seorang wanita yang tidak akan suka dengan kehadiran orang asing. Aku tidak mau kau mendapat masalah karenaku. Mungkin aku memang ingin mendapat masalah karenamu, kata Bima sambil meremas tangan Sofia. Aku ingin memperjuangkan wanitaku. Aku bermimpi kau akan tinggal bersamaku, agar setiap pagi, aku bisa membawakanmu sarapan ke tempat tidur. Tapi, wanita itu bingung dengan pengakuan yang tak terduga itu. Tidak ada tapi, kata pria itu dengan tegas, kau tetap di sini. Aku menyukaimu, ia mengaku. Kecuali kalau aku tidak menyenangkan bagimu. Bukan begitu, ia memotongnya. Tapi kita sama sekali tidak saling kenal. Kalau begitu, apa masalahnya? Mari kita saling mengenal. Di bawah satu atap, itu akan lebih mudah. Sudahlah. Bima berdiri, menandakan bahwa pembicaraan telah selesai. Kau lelah. Waktunya istirahat. Aku juga sudah seharian berlari-lari. Ayo, aku antar kau ke kamar tidur. Mereka berhenti di depan pintu. Selamat malam, kata Sofia dengan hangat. Terima kasih untuk semuanya. Hanya terima kasih, pria itu memeluknya, menariknya ke dekat, dan menciumnya. Sofia merasakan bumi seolah berputar di bawah kakinya. Ia dengan ragu-ragu membalas pelukannya. Bibirnya lembut dan hangat. Ia menciumnya dengan lembut dan hati-hati. Aku tidak mau berpisah denganmu, kata Bima sambil melepaskan ciumannya. Tapi aku mengerti kau butuh waktu, aku akan menunggu. Ia dengan tegas melepaskan diri darinya, berbalik, dan pergi ke kamarnya. Sofia masuk ke kamar, menutup pintu, bersandar di pintu, dan berdiri sambil tersenyum. Aku suka pria ini, ia mengakui pada dirinya sendiri dengan takjub, dan bukan karena rasa terima kasih. Aku tidak pernah berpikir bisa mencintai orang lain selain Andre. Bima, dia luar biasa. Ia menutup mata dengan penuh angan, menyentuh dan sedikit ragu-ragu. Bodoh sekali aku, Bima memarahi dirinya sendiri saat berbaring di tempat tidur. Ragu-ragu. Bagaimana cara mengatasi perasaan ini? Padahal aku lihat dia tidak keberatan bersamaku. Aku tidak memaksakan diri. Tapi mungkin ini yang terbaik, ia langsung menenangkan dirinya. Kita masih punya banyak waktu di depan. Pria itu menutup mata, membayangkan Sofia dalam pelukannya. Malam berikutnya, Bima meminta Bu Lastri untuk menyiapkan makan malam dan memberinya libur akhir pekan. Dengan gugup, ia mengetuk pintu kamar Sofia. Tolong turun ke ruang tamu, pintanya. Ketika wanita itu muncul di ruang tamu, sebuah kejutan menantinya. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja yang ditata dengan indah. Dalam suasana remang-remang, lilin menyala memberikan kehangatan. Dalam nyalanya, gelas-gelas anggur berkilauan. Aku pikir kita perlu berdua saja malam ini, jadi aku memulangkan asisten rumah tangga. Ia mempersilakannya duduk dengan isyarat. Akhirnya aku punya kesempatan untuk mengatakan bahwa aku bahagia. Ya, aku benar-benar bahagia karena kau muncul dalam hidupku. Dan meskipun pertemuan kita terjadi dalam situasi yang jauh dari romantis, aku berterima kasih pada takdir yang mempertemukan kita. Ia mengangkat gelasnya. Mari kita minum untuk kita. Aku akan berdoa kepada Tuhan seumur hidupku karena kau telah menyelamatkanku. Aku sudah pasrah tidak akan bisa sembuh. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan bertahan. Aku sangat sedih karena pengkhianatan Andre. Tapi kau memberiku. Mereka minum, duduk dalam keheningan. Bima memutar musik untuk mengisi jeda yang canggung dan mengajak Sofia menari. Wanita itu meleleh dalam pelukannya, bahkan membiarkan dirinya memeluknya. Bima membaca rasa terima kasih dan keinginan di matanya. Ia menciumnya. Ia membalasnya,
mencoba merapat lebih erat. Aku mencintaimu, bisiknya, tak ingin melepaskan wanita yang begitu dekat dengannya. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu. Tidak mungkin, Sofia tertawa. Pada pertemuan pertama kita, aku sangat mengerikan. Kulit pucat, kurus kering. Justru saat itulah aku sadar bahwa aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun, aku akan melindungi dan merawatmu. Bayangkan, kita mungkin tidak akan pernah bertemu. Ini takdir yang mempertemukan kita, kata Sofia dengan serius. Aku juga mencintaimu lebih dari hidupku. Malam itu menjadi awal dari kehidupan baru bagi mereka. Mereka menikmati kebahagiaan yang ditemukan secara kebetulan. Setengah tahun berlalu, mendekati perayaan tahun baru, yang Sofia dan Bima putuskan untuk rayakan berdua. Pria itu memulangkan Bulastri untuk merayakan tahun baru bersama keluarganya. Sofia sibuk di dapur menyiapkan hidangan tradisional. Bima menyalakan lampu-lampu di pohon Natal yang mereka hias bersama. Sejak pertemuan pertama mereka, banyak yang telah berubah. Yang terpenting, wanita itu telah pulih sepenuhnya, mendapatkan stempel cerai di KTP-nya, dan secara resmi menjadi tunangan Bima. Mereka punya rencana besar untuk masa depan. Sibuk dengan persiapan pesta, keduanya terkejut oleh bel pintu yang tiba-tiba berbunyi. "Kau menunggu seseorang?" tanya wanita itu dengan ketakutan. "Tidak, kamu? Aku akan buka. Kita lihat siapa yang mampir." "Mama!" seru Sofia kaget melihat Ibu Ratna di ambang pintu. "Kejutan sekali, kenapa tidak menelepon? Kami bisa menjemputmu." Ia memeluk wanita itu dengan hangat. "Masuk, Ma. Aku tidak sendirian." Ibu Ratna mundur selangkah, memberi jalan bagi seorang pria tinggi, gagah, berambut pirang. "Selamat malam, Marcel." "Masuk, kenapa berdiri di ambang pintu?" "Sayang, siapa yang datang?" tanya Bima, muncul di ruang tamu. Ibu Ratna menatap pria asing itu tanpa kata. "Selamat malam, nama saya Bima." Pria itu memperkenalkan diri dengan senyum ramah, mencium tangan Ibu Sofia yang terkejut, dan menjawab jabat tangan Marcel yang erat. "Nak," Ibu Ratna berbalik ke arah Sofia dengan bingung, "siapa ini? Apa telah terjadi perubahan drastis dalam hidupmu?" "Mama, ayo masuk ke meja makan." Wanita muda itu mengundang semua orang dengan ceria. "Sebentar lagi hitung mundur, dan sampahnya kita belum dibuka. Bima, cepat." Sambil menggandeng lengan ibunya, ia berbisik di telinganya, "Ini cerita yang sangat panjang, Ma, nanti pasti aku ceritakan. Sekarang, ia berbicara dengan suara penuh, mari kita sambut tahun baru." Saat hitung mundur, semua orang mengangkat gelas, tertawa mendengar denting kristal, saling memberi selamat, mengucapkan banyak kata-kata hangat, dan bertukar hadiah, seperti yang biasa terjadi di keluarga yang rukun. "Nak, kenapa kamu tidak meneleponku?" tanya Ibu Ratna kepada putrinya saat para pria sedang berbincang tentang berbagai topik yang menarik bagi mereka. "Bagaimana bisa kamu menghadapi masalahmu sendirian? Aku baru tahu secara kebetulan dari seorang teman bahwa kamu sakit parah dan butuh pengobatan mahal. Dari mana kalian dapat uang? Apa kalian berutang?" "Marcel siap membantu, katakan saja berapa yang dibutuhkan." "Ma, aku tidak mau membuat Mama khawatir, jantung Mama kan lemah. Lagi pula, semuanya sudah berlalu." "Bima yang membantuku." "Di mana Andre?" "Andre. Dia di Italia. Kami sudah bercerai." "Bagaimana bisa? Kalian kan sudah bertahun-tahun bersama. Kenapa dia tidak membantumu?" "Dia ternyata bajingan. Aku tidak mau mengungkit masa lalu dan memikirkannya lagi. Hari ini kan hari yang indah, jangan kita rusak dengan kenangan yang tidak menyenangkan." "Apa yang terjadi antara kamu dan Bima? Apa niatnya serius?" "Sangat serius." Ibu Ratna mendengar suara Bima. Ia mendekati mereka. Dari sakunya ia mengeluarkan sebuah kotak, membukanya, dan dengan sangat serius berkata kepada ibunya, "Ibu Ratna, saya secara resmi meminta restu untuk menikahi putri ibu." Wanita itu bingung, memandang dari satu orang ke orang lain. Pernyataan yang tak terduga. "Saya tidak akan menentang, asalkan putri saya bahagia. Maukah kau menikah denganku?" tanya pria itu sambil memasangkan cincin di jari Sofia. "Iya,"
Jawab wanita itu pelan. Ia memeluknya dan menciumnya. Ibu dan Marcel bertepuk tangan. Marcel menuangkan sampahnya untuk semua orang. Anak-anak, kata Ibu Ratna, berseri-seri, sepertinya, tidak. Sekarang aku yakin 100% bahwa aku menyerahkan putriku ke tangan yang baik. Untuk ini kita harus minum. Ia tersenyum puas. Dan bukan hanya karena semuanya berjalan begitu baik, Sofia punya tempat tinggal dan ada yang merawatnya, tetapi karena ia sangat menyukai Bima, ia begitu dapat diandalkan, jujur. Dan dalam tatapannya saat melihat putrinya, ada sesuatu yang tidak dimiliki Andre pada masanya. Pria ini benar-benar mencintainya, pikirnya sambil menatap calon pengantin, dan tidak akan pernah menyakitinya. Putriku pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Andre harus dimintai pertanggungjawaban. Ibu Ratna geram saat mendengar cerita bagaimana mantan menantunya menipu Bima dan meninggalkan Sofia yang sekarat. Bajingan itu tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Tidak perlu, bantah Bima. Semuanya sudah berlalu. Pada akhirnya, aku bahkan berterima kasih padanya. Ia menatap Sofia dengan hangat, memeluknya, dan menariknya erat, karena dia memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu. Kalau bukan karena Sofia, aku akan tetap menjadi bujangan. Tapi kalau karena ulahnya putriku meninggal? Mama, tenanglah. Kita tidak akan menuntut Andre. Untuk apa merusak hidup kita dengan pertengkaran? Karma pasti akan menimpanya, tanpa campur tangan kita. Pernikahan dilangsungkan di musim panas. Pasangan muda yang tidak menginginkan kemewahan itu, hanya mendaftarkan pernikahan mereka dan pergi berbulan madu ke Italia. Suasana hati Andre sangat buruk. Sudah setahun ia tinggal di Italia, dan setiap hari selama 6 bulan terakhir ia menyesalinya. Beberapa bulan pertama, Andre dan Alena hanya menghabiskan uang hasil penjualan rumah. Andre mencoba berhemat, tetapi Alena selalu menggagalkan semua usahanya. Andre, wanita itu merengek, aku tidak punya baju untuk dipakai ke restoran malam ini. Kamu punya 1 lemari penuh. Pilih saja yang cocok. Lagi pula, sudah waktunya kita berhenti makan malam di restoran. Kamu bisa memasak sendiri. Membosankan sekali kamu, ia tersinggung. Aku tidak melamar jadi juru masakmu, seharusnya kamu tetap bersama istrimu. Di saat-saat seperti itu, ia akan berbaring di tempat tidur, menutup diri dengan selimut, dan tidak berbicara dengannya. Ia memerasnya, tidak mengizinkannya tidur di sampingnya sampai ia menuruti permintaannya. Menyerah, Andre dengan patuh pergi bersamanya ke butik dan membeli semua yang ia inginkan. Ketika uang hasil penjualan rumah habis dan Alena menyadari tidak akan ada lagi kelanjutannya, ia dengan cepat memacari seorang pria lokal dan segera menikah dengannya, menempatkan kekasihnya di depan fakta. Andre memohonnya untuk berpikir ulang, tetapi wanita itu hanya tertawa. Sayang, pikirkan saja sendiri, di mana kamu dan di mana dia? Katanya sambil mengemasi barang-barangnya, mengeyek mantan kekasihnya. Satu-satunya alternatif yang bisa kutawarkan adalah sesekali bertemu, itu pun aku masih akan pikirkan. Tapi aku meninggalkan segalanya demi kau, bahkan istriku yang sakit. Ia mencoba menghentikannya, memegang tangannya, merebut barang-barangnya, tetapi wanita itu tidak bergeming. Ia dengan dingin mengamati bagaimana Andre merendahkan diri di hadapannya. Sayangku, untuk kesenangan harus ada bayarannya. Pria ini tidak menimbulkan perasaan apapun dalam diriku selain kasihan dan jijik. Kamu sendiri kan tidak keberatan menyingkirkannya. Aku hanya sedikit membantumu. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Tapi aku mencintaimu. Kamu juga belum lama ini bilang mencintaiku. Ya, aku membiarkanmu mencintaiku, tapi aku terbiasa hidup mewah. Kamu berjanji akan mencari pekerjaan dan aku tidak akan kekurangan apapun. Tapi bukan salahku kalau di sini aku tidak dibutuhkan sebagai seorang profesional, teriak Andre. Kamu tahu di tanah air aku punya bisnis sendiri, tapi di sini aku hanya diterima sebagai pelayan. Lalu apa urusannya denganku? Jika kamu mengambil seorang wanita, kamu wajib merawatnya. Dan apa yang terjadi? Kamu bertahan dengan penghasilan sementara, kita harus berhemat dalam segala hal. Dan aku tidak terbiasa berhemat. Aku wanita muda dan cantik. Apa kamu berharap aku akan hidup miskin bersamamu? Pepatah cinta tak pandang harta bukan untukku?
Aku terbiasa hidup mewah. Jika kamu tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi wanitamu, menyingkirlah. Jangan tinggalkan aku, ia memohon pada Alena. Aku akan menghasilkan uang, aku janji. Hanya perlu sedikit bersabar. Aku tidak percaya janji. Aku butuh suami yang mapan dan sukses. Dan kamu? Kamu seorang pecundang. Aku menghabiskan semua uangku untukmu, teriak pria itu putus asa sambil memegang tangannya. Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Kita kan bahagia bersama. Alena dengan jijik mendorongnya. Cari saja wanita lain yang puas dengan gaji pelayan. Kau bajingan. Kau menghancurkan hidupku. Aku benci kau. Aku kehilangan segalanya karenamu. Kumohon. Jangan tinggalkan aku. Ia jatuh berlutut, menangis, mencoba memeluk kaki wanita itu. Menjijikkan sekali kau. Alena melangkahi Andre, mengambil kopernya, dan menghilang selamanya dari hidupnya. Andre sangat menderita. Betapa bodohnya aku menukar Sofia dengan wanita tak berperasaan ini. Aku telah menghancurkan segalanya, pikir Andre, tak berdaya untuk bangkit dari lantai. Tubuhnya bergetar karena isak tangis. Sendirian di negara asing, hampir tanpa uang, tiba-tiba ia sadar bahwa hidup telah menghantamnya bukan tanpa alasan. Ia bangkit tanpa tenaga dan merangkak ke kamar tidur, berbaring menatap langit-langit, lalu tertidur dengan gelisah. Kira-kira bagaimana kabar Sophie? Masih hidupkah dia? Pikir Andre saat memasuki ruang belakang restoran. Sekarang ia terus-menerus memikirkan mantan istrinya. Pria itu bersiap-siap pulang. Tidak ada lagi pekerjaan untuknya hari ini. Ia tidak memikirkan Alena. Perpisahan itu terlalu berat. Tapi pikiran tentang Sofia menghantuinya. Kemungkinan besar pemilik rumah baru menitipkannya di panti jompo dan melupakannya. Hei, pemilik restoran memanggilnya. Jangan pergi, layani meja itu. Semua pelayan lain sedang sibuk, tapi jam kerja saya sudah selesai. Andre ingin segera mendapatkan upah hariannya dan sempat mengambil sisa makanan sebelum yang lain mengambilnya. Terkadang ia berhasil mendapatkan porsi yang sama sekali belum tersentuh. Itu adalah hari yang istimewa. Aku bilang, tetap di sini dan layani meja itu, pemiliknya mengulangi dengan marah. Mereka teman baikku. Kau mau kehilangan pekerjaan? Andre dengan menyesal menuruti, mengenakan kembali seragamnya, dan dengan enggan berjalan ke arah pengunjung. Ia sudah berada di ruang makan ketika tiba-tiba melihat Sofia di meja yang harus ia layani. Pria itu tidak percaya pada matanya. Tidak mungkin. Dia tidak mati. Ya Tuhan, dia lebih hidup dari siapapun. Andre berhenti. Di sampingnya ada pria yang sama yang dulu ia jual rumahnya bersama Sofia. Mereka tertawa riang. Di jari Sofia, Andre melihat cincin kawin, hatinya mencelos, ya Tuhan, bodohnya aku, melepaskan wanita seperti itu. Bukan hanya melepaskan, tapi menelantarkannya pada nasib, yang pada akhirnya berpihak padanya, mereka bahagia dan puas satu sama lain. Dan aku menghabiskan uang dan hidup miskin. Ia dengan cepat mundur, berharap tidak terlihat, dan meminta pelayan lain untuk melayani meja kenalannya. Kenapa kamu tidak melayani mereka? Tanya rekannya, Ardi, saat kembali ke ruang belakang. Mereka memberikan tip besar. Melihat rekannya benar-benar lesu, ia menduga, kamu kenal mereka? Mantanmu? Ya. Wow, ia bersiul takjub. Kenapa putus? Wanita yang menarik. Dilihat dari penampilannya, tidak miskin. Aku tidak akan pernah melepaskan wanita seperti itu. Memangnya apa yang kurang darimu? Menginginkan kehidupan yang lebih baik, Andre tersenyum kecut. Lihat sekelilingmu. Di mana kamu lihat kehidupan yang lebih baik itu? Hanya segelintir yang berhasil di sini. Aku pikir aku pasti akan berhasil, aku berbeda, lebih sukses dari yang lain. Biar ku tebak, kamu meninggalkan istrimu demi wajah cantik? Kau benar, pria itu terdiam. Dan sekarang aku sendiri berpikir, apa yang salah dengan kehidupanku yang dulu? Takut dengan jumlah yang harus dikeluarkan untuk pengobatan istri? Padahal tidak sebesar itu. Jadi kau meninggalkannya saat sakit? Andre mendengus tak jelas. Padahal sekarang kami bisa saja hidup bersama Sofia seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mungkin bahkan sudah memikirkan anak.
Ya, kawan, kau telah menyia-nyiakan kebahagiaanmu. Setelah berganti pakaian, Andre keluar dari restoran. Perasaan tidak enak membekas di hatinya. Ia tidak ingin pulang. Ia tidak bisa melupakan pertemuannya dengan mantan istrinya dan pasangannya. Pria itu duduk di bangku tak jauh dari restoran. Ingatannya terus membawanya kembali ke masa lalu, ke kota kelahirannya. Di depan matanya, seperti dalam kaleidoskop, melintas gambar-gambar kehidupan keluarga mereka dengan Sofia, dari pertemuan pertama hingga saat terakhir ketika ia dengan pengecut melarikan diri dari rumah, meninggalkan wanita itu tak berdaya di tangan orang asing. Kenapa aku melakukan semua ini? Pria itu menyalahkan dirinya sendiri untuk kesekian kalinya. Andai saja semua bisa kembali. Tenggelam dalam lamunan, Andre tidak langsung menyadari pasangan yang keluar dari restoran dan dengan cepat menarik topinya menutupi mata. Semoga mereka tidak mengenaliku, pikirnya sambil memalingkan muka dari Sofia dan Bima. Ia tidak ingin ada yang melihatnya dalam keadaan seperti ini, apalagi mantan istrinya. Ya Tuhan, memalukan sekali. Dari pandangannya tidak luput bahwa Sofia sedang hamil. Baiklah, semoga mereka bahagia, pikirnya dengan iri. Dan aku, entah bagaimana, aku pantas mendapatkan semua ini. Malam harinya, saat akan tidur, Sofia tiba-tiba teringat pelayan di restoran tempat mereka makan malam. Bima, aku melihat Andre hari ini, katanya kepada suaminya. Di mana? Pria itu terkait. Ingat pria yang duduk di bangku dan berusaha keras berpura-pura tidak tertarik pada kita? Topinya ditarik hampir menutupi hidung dan ia memalingkan muka dari kita. Aku sadar itu pasti Andre. Kamu mau bertemu dengannya? Tentu saja tidak. Itu sudah menjadi masa lalu yang begitu jauh dan tidak menyenangkan, tidak perlu diungkit lagi. Saat akan tertidur, Sofia menyadari bahwa tidak ada satupun getaran di hatinya saat mengingat mantan suaminya. Bahkan tidak ada rasa sakit hati. Di dalam hati yang begitu penuh dengan kebahagiaan, tidak ada tempat untuk dendam.